rumah kecil dan hati yang luas. Tang Arga masih duduk di bangku kayu ketika gadis itu mendekat. Aku sering melihat orang yang tersesat, katanya sambil tersenyum ringan. Tapi jarang yang berusaha terlihat kuat seperti kau. Arga menunduk sedikit, merasa tersentuh sekaligus canggung. Aku hanya sedang mencari pekerjaan, jawabnya pelan. Gadis itu mengangguk. Kalau begitu, setidaknya kau butuh makan dulu, datanglah, rumahku tidak jauh. Arga ragu sejenak. Namun rasa lapar dan tatapan tulus gadis itu membuatnya bangkit. Rumah Rea sederhana. Dindingnya dari kayu, atapnya tidak tinggi, namun hangat oleh cahaya lampu minyak. Di sudut ruangan, seorang wanita paruh baya sedang menata adonan roti. "Ibu, ini Arga," kata Rea ceria. "Dia butuh tempat singgah." Ibunya tersenyum ramah. "Siapapun yang datang dengan niat baik selalu punya tempat di sini." Arga terdiam. Di istana, ia memiliki segalanya. Namun jarang ia merasakan kehangatan yang sesederhana ini. Rea menyerahkan sepotong roti hangat padanya. Arga menggigit perlahan. Rasanya bukan sekadar lezat, rasanya penuh perjuangan. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari tinggi, Rea sudah bangun. Arga yang terbiasa dibangunkan pelayan, kini terbangun oleh suara adonan yang diuleni. "Kau ingin belajar?" tanya Rea sambil tersenyum. Arga mengangguk. Tangannya yang belum terbiasa terasa pegal saat mencoba mengaduk dan membentuk roti. Beberapa adonan terlalu pipih, beberapa terlalu tebal. Rea tertawa kecil, bukan mengejek, tapi menguatkan. "Tak apa, semua orang pernah salah di awal." Kalimat sederhana itu terasa dalam bagi Arga. Di istana, kesalahan sering dianggap memalukan. Di sini, kesalahan adalah bagian dari belajar. Saat menjual roti di pasar, Arga memperhatikan pembeli. Seorang anak kecil membeli satu roti dan membaginya dengan adiknya. Seorang pria tua menghitung koin sebelum memilih ukuran yang lebih kecil. Rea melayani dengan sabar. Tak ada keluhan, tak ada rasa iri, hanya kerja keras dan ketulusan. Arga mulai memahami sesuatu. Hidup sederhana bukan berarti hidup tanpa harapan. Justru di sanalah banyak orang belajar bersyukur. Sore itu, mereka duduk di depan rumah kecil Rea. "Kenapa kau mau membantuku?" tanya Arga tiba-tiba. Rea menatap langit jingga. "Ayahku pernah bilang, hidup ini seperti roti. Jika kita membaginya, rasanya jadi lebih hangat." Arga tersenyum pelan, ia merasa. Untuk pertama kalinya, seseorang melihatnya bukan sebagai pewaris tahta, melainkan sebagai manusia biasa. Namun di tengah kehangatan itu, terdengar suara langkah tergesa di ujung jalan. Seorang tetangga datang dengan wajah cemas. "Rea, pajak bulan depan naik lagi." Senyum di wajah Rea perlahan memudar. Arga membekuk. "Naik lagi? Bukankah laporan kerajaan mengatakan semuanya stabil?" Angka yang berbeda dari kenyataan. Pagi itu suasana pasar tidak seramai biasanya. Orang-orang tetap datang, tetap berjualan. Namun percakapan mereka pelan dan penuh kecemasan. "Pajak naik lagi. Bagaimana kita membayar bulan depan?" Usaha kecil seperti ini makin berat. Arga berdiri di samping Rea, membawa keranjang roti. Hatinya terasa berat. Di istana, ia membaca angka-angka yang rapi. Di sini, ia melihat wajah-wajah yang mencoba tetap tegar. Tak lama kemudian, seorang petugas kerajaan datang membawa gulungan pengumuman. Ia membacakan dengan suara lantang, "Mulai bulan depan, akan ada penyesuaian pajak untuk pembangunan wilayah." Beberapa orang saling berpandangan. "Penyesuaian?" bisik seorang pedagang. "Kenapa selalu disebut penyesuaian?" Tapi jumlahnya makin besar. Arga memperhatikan cap kerajaan di bawah pengumuman itu, resmi, tercatat, bersimbol lambang yang selama ini ia banggakan. Namun ia tahu, ayahnya tak pernah menyebut rencana kenaikan ini. Di perjalanan pulang, Rea tampak lebih pendiam dari biasanya. "Kau terlihat gelisah," ucap Arga pelan. Rea tersenyum tipis. "Aku hanya berpikir, jika pajak terus naik, mungkin kami harus mengurangi produksi roti, atau bahkan menjual beberapa peralatan." Arga terdiam. Rumah kecil itu, usaha kecil itu, bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. "Apakah semua desa mengalami hal yang sama?" tanya Arga hati-hati. Rea mengangguk. Katanya ini perintah dari atas. Arga menunduk.
dari atas. Sore hari, Arga mendengar beberapa pedagang membicarakan satu nama. Semua ini sejak Tuan Mahendra mengatur keuangan kerajaan, dia yang sering muncul sekarang, bukan Raja Mahendra. Nama itu tidak asing bagi Aryatama. Mahendra adalah pejabat tinggi yang bertugas mengatur kas kerajaan. Ia dikenal cerdas, tegas, dan sangat ambisius. Namun di istana, Mahendra selalu terlihat patuh dan sopan. Apakah mungkin? Malam itu, Arga duduk sendirian di luar rumah Raya, langit gelap tanpa banyak bintang. Ia memikirkan laporan yang ia baca. Semua tertulis stabil. Tidak ada catatan kenaikan drastis. Lalu bagaimana bisa rakyat merasa semakin berat? Hanya ada dua kemungkinan, entah laporan itu tidak lengkap, atau seseorang menyembunyikan kebenaran. Arga mengepalkan tangannya pelan. Untuk pertama kalinya sejak ia menyamar, ia merasa bahwa perjalanannya bukan sekadar belajar tentang hidup sederhana. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membahayakan banyak orang. Saat ia hendak masuk ke rumah, ia melihat seseorang berdiri di ujung jalan, berpakaian rapi, memperhatikan rumah Raya dari kejauhan. Ketika Arga menatap lebih lama, orang itu berbalik dan berjalan pergi. Namun satu hal yang jelas, orang itu bukan warga biasa. Dan kemungkinan besar, kehadiran Arga sebagai pendatang baru mulai menarik perhatian. Apakah Mahendra benar-benar menyalahgunakan kekuasaan? Dan apakah Arga sudah berada dalam bahaya tanpa ia sadari?